Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran kedua, yaitu yaumiyatuna, keseharian kita. Perhatikan dan simak kalimat-kalimat berikut. Ana astaikizu minan naum. Saya bangun tidur. Ana astahimmu fil hammam. Saya mandi di kamar mandi. Ana unadziful asnan bil furshat. Saya membersihkan gigi dengan sikat. Ana atawaddu. Saya berwudu. Ana usolli subha. Saya salat subuh. Ana ad'ullah. Saya berdoa kepada Allah. Ana aqra'ul Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Ana artadi al-malabis. Saya memakai pakaian. Ana atanawalul futur. Saya melakukan sarapan. Ana adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Ana ata'allamu fil fasli. Saya belajar di kelas. Ana aktubud dars. Saya menulis pelajaran. Ana akhruju minal fasli lil istirahah. Saya keluar dari kelas untuk beristirahat. Ana usolli zuhra di masjidil madrasah. Saya sholat zuhur di masjid sekolah. Ana arji'u ilal bait. Saya pulang ke rumah. Ana astarihu qalilan qabla sholatil asr. Saya beristirahat sebentar sebelum sholat asar. Ana aknusu bil miknasah. Saya menyapu dengan sapu. Ana atakallamu ma'al usra. Saya bercakap-cakap dengan keluarga. Ana musyahidu televisiun. Saya menonton televisi. Ana udzakiru durus ba'da sholatil maghrib. Saya mengulang pelajaran setelah sholat maghrib. Ana usa'idu ummi. Saya membantu ibu. Ana atanawalul asya. Saya melakukan makan malam. Ana a'malul wajibal manzili ba'da sholatil isya. Saya mengerjakan PR setelah sholat isya. Ana anamu ala sarir. Saya tidur di atas kasur. Anak-anak sekalian, kalimat-kalimat tersebut diawali dengan kata ana yang berarti saya, kemudian diikuti dengan kata kerja atau kata yang menunjukkan pekerjaan. Kata ana termasuk kata benda atau isim, sedangkan kata astahimu, nazifu, atau waddu'u dan lain-lain termasuk kata kerja atau fi'il. Dalam bahasa Arab, jika kalimat diawali dengan kata benda atau isim, kalimat tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan kalau kalimat diawali dengan fi'il, kalimat tersebut dinamakan jumlah fi'liyah. Madza tudzakiru ba'da sholatil maghrib? Ana tudzakiru durus ba'da sholatil maghrib. Apa yang kamu ulang setelah sholat maghrib? Saya mengulang pelajaran setelah sholat maghrib. Hal nahnu nata'allamu fil fasli? Na'am, nahnu nata'allamu fil fasli. Apakah kita belajar di kelas? Ya, kita belajar di kelas. Perhatikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang diawali oleh ana, wa, dan nahnu. Ketiganya adalah isim domir atau kata ganti orang.
Maka jawaban dari pertanyaan tersebut diawali oleh isim. Maka jumlah tersebut atau kalimat tersebut disebut jumlah ismiyah. Sampai sini dapat dipahami anak-anak? Bisakah jumlah ismiyah dirubah menjadi jumlah fi'liyah? Jawabannya bisa, dengan syarat dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja. Seperti contoh, ana aqra'ul Qur'an. Saya membaca Al-Quran. Kalimat ini diawali dengan ana, yaitu isim. Maka kalimat ini disebut jumlah ismiyah. Kalimat ini akan kita rubah menjadi jumlah fi'liyah. Maka anaknya kita hilangkan. Kita awali kalimatnya dengan aqra'u. Aqra'ul Qur'an diawali dengan aqra'u kata kerja atau fi'il. Maka jumlah atau kalimat ini disebut jumlah fi'liyah. Contoh lain, al-waladu yastahimmu fil hammam. Anak laki-laki mandi di kamar mandi. Kalimat ini diawali dengan isim, yaitu anak laki-laki. Maka kalimat ini disebut jumlah ismiyah. Kita akan berubah jumlah ismiyah ini menjadi jumlah fi'liyah. Jadi fi'il yang di depan yaitu yastahimmu, isimnya kita letakkan setelah fi'il al-waladu fil hammam. Maka jumlah ini disebut jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Tetapi dalam terjemah itu sama dengan kalimat jumlah ismiyah, yaitu anak laki-laki mandi di kamar mandi. Al-waladu tidak dihilangkan seperti dalam contoh ana aqra'ul Qur'an menjadi aqra'ul Qur'an, karena al-waladu ini bukan isim dhamir atau bukan kata ganti orang. Berbeda dengan kalimat pertama yang menggunakan ana, isim dhamir kata ganti orang, setelah menjadi jumlah fi'liyah, anaknya harus dihilangkan. Sedangkan kalau bukan isim dhamir, maka hanya bertukar tempat dengan fi'ilnya. Sekian, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan hari ini tentang yaumiyatuna dan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran ini, silakan jawab pertanyaan yang ada di kuisis. Akhirul kalam, syukran ala husni ihtimamikum wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.